Tuhan di bumi berdoa kepada Tuhan di surga, betul? Enggak. Tuhan. Nah. Kok satu kesatuan berpisah kok di surga? Oke, jadi begini. Ya jadi bagaimana? Nah, jadi kan Catatan bikin apa sih, Tat? dia pribadi dalam satu misalnya saya Sam punya jiwa, punya tubuh, punya napas. Oke. Sam, kalau kamu menganggap dirimu begitu, ya mana Yesus dalam dirimu? Nah, ini yang jiwanya saya ini itu. Enggak, kamu kan gini, Sam. Nah, oke. Apanya? Satu kesatuan simbab itu. Punya jasmani, punya rohani, punya pikiran. Iya. Yang mana Bapa dalam dirimu? Apamu? Nah, itu Sam itu. Sam itu yang mana? Nah, Sam itu juga. Sam juga. Aduh, berisik ini satu. Roh Kudus yang mana? Ya itu juga. Kacamatamu enggak termasuk? Enggak ya. Belum, Sam. Ya. Contoh lagi, Sam. Contoh lagi nih, Sam ya. Terakhir nih. Saya ingin nanya, buka analogi Anda gitu. Waktu Yesus, nggak usah bayi deh, kan lagi dibaptis di muka bumi tuh, Sam ya. Dibaptis oleh Yohanes. Yang dibaptis oleh Yohanes itu Tuhan atau manusia? Yang dibaptis oleh Yohanes itu Tuhan lah. Tuhan. Tapi suara siapa yang terdengar dari surga? Inilah anakku yang aku kasih. Itu suara siapa? Ya Tuhan. Jadi ada Tuhan di surga, ada juga Tuhan di bumi dibaptis. Ada berapa Tuhan? Satu lah. Yang mana yang Tuhan? Yang dibaptis atau yang di surga? Yang dibaptis itu kan firman Allah menjadi manusia. Tadi kau ngomong bilang yang dibaptis Tuhan. Iya, itu kan satu kesatuan di situ. Satu kesatuan bagaimana? Satu di surga, satu di bumi. Gimana analoginya? Tapi ya pusing ya. Macet. Oke lah, mungkin cerah. Pusing dia, kasihan. Begini. Iya, kasihan lagi. Ya. Tapi anaknya baik kok. Saya nggak mau bermasuk apa-apa ya, Sam. Cuman fungsikan akal sehat. Ya, semoga kamu bisa berbicara yang to the point. Jangan memaksakan alam sehat Anda. Jangan matikan akal Anda dengan doktrin, bro. Lebih baik berakal, hilangkan doktrin yang merusak akal. Itu aja sih dari saya, Sam. Makasih ya, bro ya. Anda baik. Makasih. Oke, makasih semua teman-teman juga di sini. Semoga Roh Kudus membuka hati. Kau jangan pergi dulu, kau nanya lagi aja. Kau nanya terus apa pertanyaan Anda tentang Islam? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sam. Nanya lagi aja. Ini silakan. Ada satu sebenarnya yang mengganjal Iya, silakan. Sama teman-teman. Oke. Kalau nabi-nabi lain ini semua dari pembicaraan tadi itu dari Adam sampai apa kan di negara Israel, ya kan? Tapi kalau nabinya teman-teman Nabi Muhammad itu kok bukan. Kemudian tetapi kenapa bisa teman-teman bisa bilang bahwa dalam Al-Quran mengakui itu nabi-nabi itu, sementara kalau tidak mengakui bahwa nabi-nabi itu dari tapi benci sama Israel, begitu maksudnya. Terima kasih. Silakan Ustaz. Semua nabi itu diakui kok dalam Al-Quran. Silakan Ustaz. Jadi gini, Al-Quran itu siapa yang salah ya disalahkan. Israel itu bukan dibenci, yang dibenci itu yang mereka menyimpang. Contohnya ya, ketika mereka ini lurus, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Bani Israel, ya, inni faddaltukum alal alamin. Ingatlah wahai Bani Israel, bahwa kamu ini pernah aku jadikan umat pilihan, ya, atas seluruh dunia. Sebelum Allah tinggalkan, karena mereka suka membunuh para nabi. Wahyu 16 ayat 6. Sama seperti Yesus itu loh. Kadang-kadang Yesus mengatakan, wah kamu ular-ular beludak. Nah kayak gitu ya. Apakah Yesus selalu memuji Israel? Tidak, malah banyak menyalahkan karena dia ditolak. Al-Quran juga gitu. Ya, jadi jangan dikatakan membenci, tidak ada. Ya, ketika mereka menyimpang ya Allah menegur mereka. Ya,
ila kalimatin sawa kayak gitu tuh ya. Ayolah wahai Bani Israel, kita dari apa? Kalimat sawa di situ apa? Agama yang sama dari nenek moyang kita, kata Rasulullah lewat Al-Qur'an itu. Bahwa Tuhanku dan Tuhanmu sama. Ayolah kembali kepada kebenaran yang ada dalam kitabmu. Gitu. Jadi tidak ada yang siapa yang benci. Tidak ada yang kami benci itu. Gitu ya. Oke, silakan. Ada yang izin Ustaz, ada yang mau bertanya katanya. Firman pasti ngetik di Torah. Bentar dulu, jangan pindah dulu. Ini SEM-nya belum kelar tuh. SEM-nya belum kelar. Kasih kesempatan dia dulu lah SEM-nya. Silakan Sen, kelarin urusannya dek. Kamu orang baik loh. Terusin Sen. Oke, thank you. Berarti intinya kalau misalnya dia kan, kalau misalnya itu Nabi Muhammad kan yang kalian punya, teman-teman itu punya kan, dia sendiri dari Arab kan, nah sendiri dari Arab, nah sementara yang lain dari Israel. Nah jadi kita kan tidak mengakui kenabiannya Muhammad, ya kan, tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, tapi teman-teman mengakui kenabian dari nabi-nabi yang kita punya, yang dari Alkitab, yang dari Israel. Kalau menurutnya teman-teman, ya saya bisa terima kalau oke lah, berarti kalau tidak membenci Israel, tapi tentang kenabian kalau kita tidak mengakui kenabiannya Muhammad, tapi sementara teman-teman yang dari Muslim mengakui kenabian dari para nabi kami yang ada di Alkitab. Bagaimana itu teman-teman? Oke, sekarang gini Bang. Masalah Israel tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi karena di luar Arab. Nabi-nabi dari mereka sendiri mereka bunuh kok. Wahyu 16 ayat 6. Bahkan kata Yesus, kalian pembunuh para nabi. Separuh diantaranya kalian salib dan kalian bunuh. Yang lain kalian sesah di rumah-rumah ibadah. Ya. Jadi kalau abang mengatakan, kenapa kami tidak beriman kok kepada di luar Israel? Israel nabi-nabi untuk mereka loh mereka bunuh. Gitu ya. Makanya apa? Nabi-nabi itu Bang ya, bukan hanya dari Israel. Coba Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, bukan dari Israel. Nanti putranya yang Ishak nanti, yang dari Ibrahim, yang dari Israel. Ya Bani Israel, wahai anak turunnya Yakub. Israel itu anak turunnya Yakub. Israel. Ya, maksudnya apa? Isra itu apa? Berhadapan, bergumul dengan Allah, gitu. Dengan El itu kan Tuhan. Maka diberi nama Israel dari Yakub keturunannya. Yahuda. Karena nanti Yakub kan punya putra. Jadi di luar Israel itu banyak nabi. Cuma yang banyak itu dari Ishak muncul nabi-nabi untuk Israel, mulai dari Ishak, Yakub sampai ke Yesus. Ya, jadi bukan tidak ada nabi di luar Israel, banyak. Cuma nabi Israel ini yang banyak dari Ishak ini memang sudah perjanjian. Abraham punya 2 putra dari Ismail dan Ishak. Dari Ishak mempunyai anak yang menjadi nabi turun temurun, mulai dari Ishak sampai Yesus. Nah, di luar Israel kan butuh kenal Tuhan juga. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad, bagaimana di seluruh dunia kenal Tuhan? Ayo. Sedangkan nabi-nabi Israel dari Ishak sampai Yesus untuk Israel doang. Apakah di luar Israel tidak butuh Tuhan? Butuh. Kapan? Setelah Nabi Israel selesai, maka Allah mengutus Nabi Muhammad dari keturunan Ismail untuk seluruh dunia. Gitu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus untuk seluruh alam. Al-Furqan ayat 1, tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Lil alamina seluruh alam. Ya, gitu. Jadi Tuhan itu adil. Dari Ishak untuk Israel sampai Yesus. Dari Ismail untuk seluruh dunia. Kapan? Setelah Israel ditinggalkan. Banyak ayatnya. Kenapa ditinggalkan? Karena mereka sombong, suka membunuh para nabi. Ya ditinggalkan oleh Tuhan. Ayatnya jelas itu. Kalau dalam Bible itu. Coba baca Yehezkiel 21
29, 25 sampai 26. Mereka ditinggalkan. Ya. Terus di dalam Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan akan pindah. Terus lagi, kenapa mereka ditinggalkan? Kenapa pindah tongkat kerajaan? Karena mereka sombong. Yesaya 29:20. Bahkan di dalam Matius 21:43, kerajaan Allah akan diambil dari mereka. Alasannya apa? Kata Yesus, karena mereka suka membunuh para nabi. Wahyu 16 ayat 6, Matius 23 ayat 29. Gitu ya. Satu lagi Sam, termasuk bro, termasuk izin ya Sam ya, termasuk Tuhanmu loh yang dia bunuh juga. Kerjasama sama tentara Romawi, dia bunuh Tuhanmu loh. Kok kamu nggak marah Sam? Silakan Sam. Bagaimana tadi? Termasuk Yahudi itu kan, bangsa Israel Yahudi, kerjasama sama Yudas, kerjasama sama tentara Romawi, dia bunuh Tuhanmu loh. Kok kamu diam-diam baik, nggak marah? Kalau dia tidak dibunuh, terus dia tidak mati, kalau tidak ada kematian, tidak dibunuh, maka sia-sia dan kebangkitan, sia-sia saya punya percaya sama Tuhannya saya. Oh jadi kamu senang Tuhanmu dibunuh? Kalau jalannya seperti itu kan, kalau saya tidak sanggup menjalani itu, harus disalibkan karena dosanya saya. Tapi karena dia yang Tuhan, jadi dia kan namanya Tuhan kan, jadi bisa apa saja. Maksud saya ini kamu sedih atau kamu bahagia atau kamu marah Tuhanmu dibunuh oleh mereka? Kalau boleh jujur sama manusia, saya sedih sekaligus bahagia. Sedih. Dia sudah tebus punya dosa begitu di atas kayu salib. Lu tahu nggak apa yang dilakukan mereka? Tragis loh. Pertama ditangkap, kemudian ditelanjangin, diludahi, diberi mahkota berduri, sampai di atas itu dipaku tangannya, ditombak lambungnya, mati gitu loh. Apa yang kau rasakan itu? Nah, sedih, tapi memang harus ada seperti itu kan. Tuhan Sedih Yesus tapi harus gimana sih? karena itu untuk mengampuni dosa saya, dosa teman-teman di sini, dosa dunia begitu. Dengan cara itu, dengan cara pembunuhan yang tragis itu, kamu memanfaatkan mengampuni dosamu gitu ya? Ya, karena saya tidak bisa menanggung semuanya itu kalau bukan Tuhan sendiri. Kira-kira sih kalau kamu ada di situ, kamu membantu Tuhanmu supaya nggak dibunuh atau kamu ikut melarikan diri? Kalau saya ada di situ, tapi sayangnya saya tidak ada, jadi saya cuma menikmati itu. Berandai-andai misalnya. Ya, berandai-andai. Kalau saya berandai-andai, saya percaya dia akan bangkit karena dia sudah kasih. Enggak, bukan masalah bangkitnya. Ini misalnya nih, Yesus ditangkap di depan matamu, tentara Romawi mau dibunuh. Kamu ada di situ, kamu membela Tuhanmu atau kamu melarikan diri? Saya tidak membela Tuhannya saya, tetapi saya melarikan diri, bukan Melarikan diri. Tunggu dulu. Iya. Stop dulu. Karena Tuhan Yesus kasih perumpamaan karena dia nanti akan dibunuh, disalibkan namun bangkit dari ketiga. Kan kita berandai-andai itu. Iya. Jadi begitu. Sehingga saya akan melarikan diri karena saya tahu dia akan bangkit lagi. Oh iya. Paham. Maksudnya sih gini teman-teman, buat apa saya membela dia? Memang dia harus mati menebus dosa saya dan dia udah tahu nanti bangkit di hari ketiga, biarin aja. Gitu ya, Sam ya? Iya. Paham. Jawabannya logis, masuk akal buat kau. Ya nggak masalah. Oke, lanjut lagi, nanya lagi. Silakan. Sudah, itu saja, Bang. Thank you ya buat ini malam. Ntar dulu bro, lu terusin di sini dulu, nanya baik sih. Terusin dulu, tanya lagi. Tanya apa lagi? Satu lagi boleh? Iya, boleh terakhir. 5 pertanyaan sebelum turun. 5, silakan. Kenapa teman-teman ini kalau membahas, kenapa lebih suka bahas Bible daripada Al-Quran? Jangan marah ya. Mungkin ketertarikan mungkin. Iya, betul. Lanjut. Ya itu mungkin tertarik, silakan jawab ya. Semuanya tahu kok, netizen tahu. Setiap saya buka Komal, naik ke Komal, silakan yang mau bertanya atau mau dialog. Karena saya itu tidak mau bahas kitabnya kalian, maka tak suruh milih.
Berarti kalau disuruh bertanya, kalian nanya tentang kitab saya gitu loh. Kenapa tidak mau bertanya? Ya, padahal sudah tak suruh bertanya. Dan saya kalau menjawab pakai dua data, Quran dan Bible. Mau nanya apapun rata-rata saya pakai dua data itu. Supaya ketika Quran ditolak, nah ini Biblemu ini gimana? Ya, jadi gitu. Jadi jangan di framing kenapa Islam bahas Bible melulu. Tidak mau ditanya. Kenapa setiap hari saya ada di koma tidak mau bertanya? Padahal tak suruh bertanya. Kayak dari tadi kan kamu bertanya kan? Gitu ya. Oke, saya jawab pertanyaannya dia. Gini bro, kalau kamu nggak ada di sini, kami muslim semua ini tidak mungkin membahas Bible dengan monolog. Nanti ada kamu baru kita diskusi. Tapi di balik itu semua ada yang kita ingin luruskan. Kenapa? Bible yang kau pegang itu dirubah sampulnya menjadi Alkitab, nama lain dari Al-Quran, itu harus diluruskan. Bahwa sebenarnya kamu itu nggak punya Alkitab, kamu punya Bible. Terus istilah-istilah Al-Quran di dalam terjemahan itu banyak disalahgunakan. Itu yang kita luruskan. Saya ingin temanku Sam ini menjadi Kristen yang baik, bukan dibungkus oleh istilah-istilah Islam, tapi muncullah di permukaan punya wajah, yaitu berbau Yunani, berbau Romawi. Itu yang kita harus luruskan, Sam. Makanya harus ada diskusi lintas agama. Kira-kira gitu, Sam. Oh gitu ya. Boleh saya turun ini? Sudah boleh saya turun. Lagi kan, ini baru saya. Satu lagi, 2, 3, terus. Jadi lagi apa ya? Karena teman-teman lebih menarik bahas di Bible ketimbang Quran, jadi saya juga tidak tahu bahasa Arab. Cuma saya tanya menurut teman-teman, kan saya lihat teman-teman ini paham sekali dengan Biblenya orang, Biblenya kami. Itu sebelum Yesus mati, bangkit, terus dia naik ke surga, itu kan dia mengatakan akan ada nabi palsu yang akan datang, karena sesudah dia tidak ada lagi yang Ini mantap. itu tidak ada lagi Langsung apa-apa. itu terakhir ya. Nah itu jadi tinggal itu menurut teman-teman nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus itu siapa? Itu sesuai dengan Bible saja ya, karena saya tidak tahu Al-Quran, tidak paham. Tapi teman-teman saya lihat paham tentang Bible, boleh dikasih jawaban teman-teman. Menurut teman-teman yang dikatakan Yesus tentang nabi palsu yang akan datang sesudah dia itu siapa? Thank you. Oke. Baca dulu Matius 7 itu 15 sampai 2 ke bawah. Ya, Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia serigala yang buas. Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24. Maka ada nabi palsu pura-pura dia menjadi domba Israel, padahal dia Roma, serigala. Siapa orangnya? Paulus. Mana datanya? Kisah Para Rasul 22-25. Dia ngaku orang Roma. Yang kedua, Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Lagi-lagi Paulus orangnya ngaku orang Farisi. Ya, Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Yang ketiga, Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Coba Nabi Muhammad tidak pernah ngaku orang Roma, tidak pernah ngaku orang Farisi, tidak pernah membawa-bawa nama Yesus. Siapa orangnya ini? Paulus semua. Dia selalu membawa nama-nama Yesus. Yang paling inti ini, tanda-tandanya nabi palsu itu bertentangan dengan ajaran pokok apa? Tauhid. Musa Ulangan 6 ayat 4 tauhid. Yesus Markus 12:29 tauhid. Nabi Muhammad tauhid juga, Al-Ikhlas ayat 1. Tiba-tiba ada nabi palsu mengenalkan Tuhan baru. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, padahal kata Yesus Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Yang satu, Markus 12:29. Nabi palsu ini mengenalkan Tuhan lagi, Tuhan beda, yaitu manusia. Padahal itu ajaran inti ini apa? Mengenal Tuhan. Coba hukum yang terutama menurut Yesus apa?
Dengarlah hukum yang terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau ada orang ngaku nabi mengenalkan Tuhan baru, palsu. Gitu ya. Tunggu dulu, kalau hukum yang terutama itu kalau kata Yesus ada dua, mengasihi Tuhan dan Allah. mengasihi sesama, itu dua. Oke, Tuhan Allahmu di situ. Di mana? Kasihilah Tuhan aku. Nggak ada kan? Ada, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan Nah, iya dengan Tuhan segenap Allah. Berarti yang Tuhan siapa? itu Yesus itu Tuhan. Dia tidak melarang, kan dia tidak melarang bahwa dia dipanggil Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, pasti dia larang. Nggak ada gitu. Kecuali itu. Hukum yang terutama, kasihilah aku sebagai Tuhan. Baru ini kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, sama dengan Al-Quran. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbakumullah. Sama. Cinta kepada Allah, kasih Allah. Dengan cara apa itu kasih? Takwa. Baca dalam Bible itu. Ya, takwa itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan cara ikutilah perintahnya. Melalui siapa perintah itu? Melalui Musa, melalui Yesus. Ya, apa perintahnya Allah kepada Yesus? Agar supaya manusia menyembah Allah. Yohanes Kasihilah 4, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu Siapa Allah yang itu dikasih? bang. Siapa yang dikasih? Cuma Allah itu aja. Oke, siapa yang dikasih di situ? Tuhan siapa? Itu makanya kenapa orang Kristen harus menghafal, mempelajari Trinitatis, Tritunggal. Dari mana Biar aja? mereka paham atas dasar apa itu Allah, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Coba Daeng, maju Daeng. Trinitas katanya. Ini bang, ajaran Trinitas itu bang, ajaran dewa-dewa. Contohnya orang yang menyembah dewa, pasti dewanya banyak. Tapi diringkas menjadi 3 yang inti. Kayak di Yunani, Romawi, dewa Herus, Osiris, Isis. Kalau di Arab, Lata, Uzza, Manat. Di India, Brahma, Siwa, Wisnu. Ya, terus rata-rata 3. Lalu Kristen datang ikut-ikutan pagan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Padahal rata-rata 3 dewa ini untuk ajaran pagan. Coba semua Romawi 3 dewa, India 3 dewa, Arab 3 dewa, Lata, Uzza, Manat. Kristen datang 3 Tuhan. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ajaran dari mana kalau bukan pagan kayak gitu? Kata Yesus, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, tepat guru. Dia itu Esa, tidak ada yang lain kecuali dia. Markus 12:29. Ya. Tidak ada Bapa, Anak, Roh Kudus, sudah ada. Itu. Ayo gimana? Begini, itu kan kalau dari nabi palsu itu kan tadi dibilang Paulus nabi palsu yang datang sesudah dia. Tapi sebenarnya kalau Paulus itu bukan nabi tapi rasul, dia rasul. Itu kalau menurut yang saya tahu kan. Jadi di situ dari buahnya itu kamu bisa melihat kalau memang yang nabi palsu itu DP buah berarti dia menghasilkan buah yang tidak baik. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Paulus itu nabi. Oke lah kalau gitu. Dan jadi begini, kalau Paulus itu bukan nabi palsu. Kenapa? Karena hasilnya yang baik, ajarannya yang baik-baik semua itu, ajaran kasih kan. Dan pembunuh dan pembantai mulut Yesus tuh Coba. buahnya. Iya, dia sebelum dia jadi pengikut Kristus namanya Saulus, dia itu yang justru penentang orang-orang yang pengikut Kristus, Kristen yang dipanggil Kristen. Zaman dulu itu di Antioquia dibilang orang pengikut Yesus itu disebut Kristen. Sana Kristen, sana itu Kristen. Artinya Di mana datanya? Kristus. Di Tadi sudah Antioquia. dibahas itu. Kristen itu adanya di zamannya Paulus. Paulus pencipta ajaran Kristen itu, bukan Yesus. Tidak, Pak. Iya, memang
memang Kristen itu bukan di zaman Yesus. Kristen itu sebutan buat orang-orang yang mengikut Yesus. Oke. Dan sebutan Oke. itu Kata Yesus, Tuhan yang benar Allah Bapa. begitu. Kamu bukan pengikut. Tuhan yang benar Allah Bapa, kata Yesus. Kamu mentuhankan Yesus, bukan pengikut. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus menetapkan hukum Taurat, Paulus mentiadakan hukum Taurat. Jadi tidak ada yang kamu ikutin dari Yesus itu. Adalah. Apa? Coba apa? Nah, bukan meniadakan hukum Taurat. Enggak, apa yang kamu ikutin dari Yesus? Kita bersunat. Masalah bersunat dengan tidak bersunat itu bukan, sunat itu tidak menyelamatkan. Itu perjanjian kekal. Perjanjian dari Tuhan itu. Perjanjiannya dari Tuhan bahwa kita sudah dimeteraikan sunat, oleh iya. Allah. Itu kan sunat, Iya, Tuhan Yesus kan sunat pada Diam dulu ya, harus dulu. Jangan diganggu dulu. Leo, jangan diganggu dulu. Itu sunat itu kan perjanjian Tuhan kepada Nabi Nuh. Sam, nanti misalnya nih Sam, kalau kamu ketemu Yesus, Sam, sini lu, buka nama lu, dia buka, lu, kenapa lu nggak disunat? Lu jawab apa? Saya bersunat kok. Kalau lu bersunat, kalau bersunat, kamu diomelin Paulus, Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Nah, bagaimana itu? Itu lihat dia punya kalimat sebelum pasal ayat itu sebelum. Nah, jadi orang harus jangan sepotong-potong memahami Alkitab begitu kitab itu toh. Nah, ayat-ayat itu. Ini sebenarnya konteksnya mau bersunat, menyunat atau tidak itu bukan berarti sunat itu. Tapi itu hukum, menurut Yesus itu hukum wajib disunat berlaki. Nah, sunat itu untuk kesehatan, ya kan? Bukan, itu hukum. Hukum itu dampaknya buat kesehatan. Bukan kesehatan dulu berdampak ke hukum. Hukumnya dulu wajib, baru dampaknya adalah sehat. Nama Sam. Oke lah. Oke. Tapi intinya sunat tidak menyelamatkan. Ya udah cukup. Sunat memang tidak menyelamatkan. Karena sunat itu hukum, yang menyelamatkan itu perbuatan kita. Oke, sekarang Sam, Kan? satu lagi Sam. Percaya. Satu lagi Sam, Yesus itu beribadah di gereja atau sinagog? Kalau dulu itu belum ada namanya gereja di sana kan? Paling itu sinagog mungkin ya. Terus tempat ibadahmu beda dong sama Yesus. Wah, kalau untuk di konteks di Indonesia sini kan namanya kita bilang gereja, iya kan? Ya beda dong, Yesus itu sujud, kamu enggak? Tidak masalah, bukan berarti Tidak masalah. kan, tapi bagaimana caranya kita menyembah Tuhan Yesus itu? Cara menyembahnya gimana? Memuji Tuhan, memuji, ya Nyanyi itu. Iya, menyanyi. Iya. Syukur begitu ya. Terus Yesus itu di hari apa dia ibadah? Hari Sabtu atau hari Minggu? Mau hari Sabtu, mau hari Minggu, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tidak ada persoalan. Bukan tentang harinya sih sebenarnya, tapi menurut perintah Yesus, ikuti kalender ini. Tapi menurut ajaran Yesus, ikuti Taurat itu kuduskanlah hari Sabat, bukan kuduskanlah hari Minggu. Iya, memang kuduskanlah hari Sabat, tapi kenapa kau kuduskan hari Minggu? Karena begini, hari Minggu itu kan kita mengikuti kalender mesin sini kan. Dirubah, ya udah dirubah. Oke, tidak Ya dirubah. Begini, hari Sabat itu kan hari Sabtu menurut Yahudi. Nah, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nggak ada hubungannya menyembuhkan orang. Bilang aja hari Minggu itu tradisi liburan oleh Romawi. Halo. Weekend, Sunday. Itu saya. Udah deh. Saya belum nanya lagi ada terakhir deh. Lu nanya lagi sama Ustaz Tata. Ya, tunggu selalu intinya
hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kalau kita mau menyembah sama Tuhan Yesus itu tidak masalah karena trompet tubuh ini adalah bait suci toh. Nah itu. Nah, saya pikir barangkali so boleh Kamu menyembah kepada Yesus atau kepada Bapa? orang kepada Bapa di dalam Yesus. Bapa masuk ke dalam diri Yesus. Begini ya, macam contohnya ya, ketika saya mau berdoa tuh, Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan sapa melalui Yesus Kristus, Nah, Bapa yang adalah juru selamat, Bapa yang adalah sahabat sejati saya mohon itu berkati hidup saya saat ini, berkati semua yang lagi nonton ini dalam nama yang Yesus. ngabulkan doa, yang ngabulkan doa Bapa atau Yesus? Nah, mau Bapa mau Yesus sama saja. Oh, sama saja. Tapi Yesus di surga kan masih anaknya Maria tuh. Oh tidak, itu anak Maria dalam hal konteks kemanusiaannya. Nah, sekarang anak Maria ada di mana? Itu karena dia kan itu bagaimana? Karena Bagaimana? begini. Ya, lu lucu juga, Sam. Nggak bener, lu lucu juga, lu ketawa. Ya, bagaimana cuma terulang-ulang terus. Saya jelaskan tidak bisa teman-teman terima dengan Terima, kalau kau jujur dipercepat, mau kau turun. Jadi anak Maria sekarang udah hilang atau masih ada? kalau Tuhan Yesus sekarang sudah ke surga, Ya berarti anaknya Maria Tuhanmu di surga. menyediakan tempat buat saya Iya, dan menyediakan teman-teman. tempat. Jadi Yesus di surga ini masih anaknya Maria toh? Mau ada yang mau bilang masih anaknya Maria, terserah. Mau bilang bukan, terserah. Yang pasti Iya, jangan terserah tuh. saya Harus dan kok. teman-teman toh. Untuk Jadi kita diputuskan sama- Sam Tuhanmu sekarang di surga anaknya Maria ya. terserah kalau Bapak anggap begitu, boleh. Kalau Kalau saya, menurut Sam gimana? kalau saya secara pribadi, dia itu Tuhan Yesus. Kalau teman-teman bilang anak Maria, terserah. Yesus ini kan anaknya Maria. Iya, Yesus anak Ya Maria. berarti Tuhanmu anaknya Maria dong. Ya itu cuma Bapak punya teman-teman punya mengolah kata mau sebutan seperti itu boleh. Mau Ya, bilang boleh. sahabatnya Handi Celebes juga boleh. Tuhannya Maria di surga siapa? Ya kalau Bapak mau teman mau bilang Yesus boleh. Anak Maria juga boleh, terserah. Berarti Tuhannya Maria di surga adalah anaknya Maria ya, yang namanya Yesus gitu. Kalau teman mau sepakat mau bilang begitu, itu haknya teman. Enggak, nih terakhir. Tuhannya Maria di surga siapa, Sam? Tuhannya Maria di surga itu Tuhan Yesus. Yesus. Berarti Tuhannya Maria adalah anaknya Maria gitu ya. Itu hal itu dalam konteks kemanusiaan, kayak kalau macam saya mau bilang itu sama dengan wadah untuk Tuhan mau datang ke dunia lewat itu Maria. Oh, berarti Maria ini jadi wadah doang. Ya kalau saya bilang, kalau macam saya mau bilang itu seperti wadah, tapi bukan wadah begitu ya. Ini kok mempersulit manusia sini Tuhan, kok melalui wadah. Kenapa nggak langsung turun aja gitu loh? Ya karena kalau langsung turun manusia ini berdosa, jadi tidak ada yang bisa menghadap langsung. Tapi kan merepotkan Maria mengandung 9 bulan, waktu bayi diurusin gitu loh. Tidak apa-apa kan, kalau menurut saya. Berarti Tuhanmu ini anaknya Maria yang pernah diurus Maria di bumi gitu ya. Nah itu dalam sisi kemanusiaannya dia sebagai manusia toh, lain dari sisi keilahiannya dia. Di surga sekarang Yesus ini masih berbentuk manusia atau enggak lagi? Oh, dia sudah sekarang di surga itu sebagai Tuhan menyediakan tempat buat kita semua yang Jadi percaya sama Yesus di surga tidak punya fisik lagi. Nah, kalau itu mau bilang fisik dan tidak, kalau dia Tuhan, ya sudah dalam bentuk roh. Berarti bukan lagi laki-laki dia. Dia mau bukan laki-laki, mau bukan perempuan, mau apa, tapi ya itu. Pusing kamu Sam. Ya udahlah Sam, makasih ya Sam ya. Kamu baik orangnya Sam ya. Ya, thank you. Ya, thank you. Besok-besok kesini lagi Sam, jangan kemana-mana. Oke? Oke. Kalau kira-kira lo nggak bisa apa gitu lo hubungi kami di sini. Kami siap diskusi sama Anda. Kamu baik. Makasih Sam. Lanjut yang lain bos. Ya, ini Wibowo selamat malam sama Kanelo. Ini baru naik nih.
Udah tahu ya Kristennya. Ya, Wiwo Kristen Islam bang. Islam bang. Ya, ada mau sampaikan bang? Ya bang, mau bertanya untuk Bapak Sam ini, kenapa Tuhan harus Tanya lagi, merendahkan pergi, diri kita Bang. sebagai halo? Bang udah pergi orangnya. Oh, iya. Si Leonardo, Bang Waras si Leonardo. Respon. Ya, Leonardo silakan. Dia tadi bilang silakan mau berdialog atau mau bertanya sama Pak Ustadz. Silakan. Dialog atau bertanya? Mau kutanyakan ya. Dan udah pergi pula si Sam ini. Ya, kamu bertanya sama Pak Ustadz. Ya, ini William dulu terbang ya. William sama Dede Sagala. Selamat malam. Islam Kristen. Dia mau nanya apa? Tanya aja. Diskusi dulu jangan dia mau nanya apa katanya. Ya, William Islam Kristen. Halo, selamat malam. Ya, Islam Kristen bang. Kristen bang, Oh ya, mau bertanya atau dialog? mau bertanya dulu bang. Silakan. Oke. Silakan. Terima kasih pertanyaannya bagus. Silakan Ustaz dijawab. Mau tanya apa Oh, belum ya? benar di kan ada pernyataan sebuah ayat di Al-Quran itu ya, kalau di surga itu akan bersama 72 bidadari. Terus pertanyaannya? Boleh kasih jelaskan itu maksud ayat itu, mungkin potongan ayatnya itu. Boleh silakan Ustaz. Indallah sittun. Yufar lahu fi awali daf'atin wa yara maqaduhu minal jannah. Gini, ini khusus bagi orang yang mati syahid ya. Karena orang berperang itu jihad kan laki-laki yang jihad. Perempuan tidak boleh perang. Maka ketika laki-laki meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, keluarganya, tidak usah takut. Ya, kalau berat ke istri akan diganti ya dengan 72. Nah, kalau nanti kita secara umum nanti di surga setelah hari penghisapan, bidadari yang menemani kita istri kita di dunia itu. Ya, tapi hadis yang 72 itu menjelaskan tentang orang yang berperang. Sama seperti Yesus itu loh. Kalian kalau ikut aku meninggalkan anak istrimu diganti 100 kali lipat kayak gitu itu. Karena perintah Allah jihad itu. Jadi kalau orang ikut perintah Allah itu, walaupun sakit kayak apapun, bahkan berat kepada istri, tidak usah takut. Ya, diganti lebih jauh lebih segalanya. Karena ketika meninggal di jihad gitu ya. Jadi nanti istri kita di dunia itu yang menjadi istri kita di surga itu. Gitu. Hadis itu bagi orang yang mati syahid karena dia berperang meninggalkan keluarganya gitu. Coba baca keutamaan orang mati syahid ada 6 gitu. Bro, kalau yang nggak mati syahid jatuhnya gimana itu alurnya bang? Kenapa? Kalau yang nggak mati syahid itu alurnya bagaimana jadinya? Ya sama semua nanti ketika kita di surga ya bidadari yang nemenin kita ya istri kita di dunia itu. Makanya orang kalau suami istri di dunia bimbing istrinya supaya hidup itu bukan hanya di dunia, di surga tetap bersama. Gitu. Kalau istrinya taat, suaminya tidak, istrinya masuk surga, suaminya enggak, kan bisa, kan tidak enak. Gitu. Oke. Mau kasih tanya dulu bang, di surat apa kemarin? Di surat Maryam ayat 1 itu bang. Ali Imran ayat 7. Maryam 1. Maryam 1 itu bang. Ali Imran ayat 7 jawabannya. Walladhi. Coba baca.
Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu jawabannya. Jadi Al-Quran itu ada dua, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Alif lam mim, alif lam ro, kaf ha ya ain shad. Maryam ayat 1. Ketika ditanya apa artinya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ali Imran ayat 7. Tidak ada yang tahu artinya karena Allah sudah mengatakan, ingat ya, Quran ini ada dua, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kalau ayat mutasyabihat, tidak usah kamu cari maknanya, cukup aku yang tahu. Makanya Maryam itu kaf ha ya ain shad. Ketika ditanya apa artinya? Allahu a'lam. Wallahu a'lamu bimuradi. Cuma Allah yang tahu. Kok cuma Allah tata? Ya Allah yang ngomong. Ali Imran ayat 7. Ayat mutasyabihat itu jangan kamu cari maknanya, cukup aku yang tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Gitu ya. Doanya Allah yang tahu. Lanjut bang, ada lagi nih. Silakan. Mau nanya dong bang. Tanya ya bang. Ya, kalau keselamatan dalam Islam itu seperti apa bang? As-Saffat ayat 30. Fusilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu dia meneguhkan imannya itu sampai dia meninggal. Ya, maka malaikat turun tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu. Malaikat akan turun mengatakan jangan kamu sedih, jangan kamu takut, wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan masuk surga. Jadi syaratnya masuk surga itu harus dia tidak melakukan kesyirikan. Tuhan itu hanya Allah. Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kuncinya semua para nabi mengenalkan kunci surga la ilaha illallah. Kalau Yesus Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 5:24, Matius 19:16, mentuhankan Allah kunci surga itu. Atau Al-Baqarah 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilu sholihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal kebajikan. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga. Itu. Oke. Lanjut bang, saya mau tanya, kalau menurut Al-Quran diceritakan di Al-Quran itu bagian mana yang menceritakan kebaikan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad akhlaknya adalah Al-Quran. Sahabat nanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, seperti apakah wahai ummul mukminin, seperti apakah akhlaknya Rasulullah? Apakah kamu tidak pernah baca Quran? Ya saya baca. Ya itulah akhlaknya Rasulullah. Coba akhlak Al-Quran itu dalam kebaikan dalam Al-Quran. Ya, jangan berkata kasar. Ali Imran 159. Tahanlah marah, jangan pernah marah. Ali Imran 134. Berbaiklah kepada orang lain. An-Nisa 36. Ya, terus jangan sombong. Luqman ayat 18. Maafkanlah kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Berbicara dengan nada halus dan sopan. Toha 44. Rendahkanlah suaramu. Luqman 19. Jangan mengejek orang lain. Al-Hujurat ayat 11. Itulah akhlaknya Rasulullah. Al-Quran itu masih banyak ratusan, ribuan dengan hadis nantinya. Gitu. Ya, ada lagi bang. Kita sapa dulu ya sambil menunggu jawaban pertanyaan. Al-KTP, selamat malam Al-KTP. Kristen ya? Malam. Kristen ya? Iya. Ya. Bertanya atau dialog? Mau nanya.
Silakan Bang, mau tanya lagi silakan Bang William. Christian, Halo bang. Bentar, Bang. Ini Christian ya. Christian Pret. Sebentar saya ambil alih. Ya, Christian Pret. Nah, Ya, saya jangan ambil buat alih. malu Kristen Connect kata. Silakan Anda berdiskusi dengan santai santun. Dia kemarin tentang Bang Dato ya. Bang Dato monitor Bang Dato. Ya, Bang Dato. Bang Dato monitor, Bang Dato. Loh, mana kok kabur? Ada ilmunya dia tuh. Kabur dia kan, nggak deki kan. Kok kabur? Sama aku aja dia tuh. Enggak. Bang Dato monitor Bang Dato. Ntar kita hubungin Dato. Dah. CP kamu naik silakan lagi ya. Silakan. Buktikan Silakan naik. ilmu benar. Saya sebagai milik Komal yang ambil alih. Biar tidak kayak pasar kalau berdiskusi. Ayo. Siapa nih sekarang? Pastikan Dato dulu. Dato monitor Dato. Atau mungkin posisinya diganti ke Bang Tawaras. Boleh, Ustaz. Iya. Mana? Kabur dia. Saya persilahkan untuk diskusi di Komal saya nih. Ayo. Naik lagi CP. Enggak ada sudah ya, enggak ada ya. Sudah ya. Padahal mau saya besarkan ini dengan Bang Dato. Dengan Lagi Bang orang kayak gitu dinaikin nggak ada. Cuma ini. itu bang bawa waktu orang kayak gitu bang. Ya makanya. Enggak, kita permalukan aja Bang Adi. Dato udah monitor Dato. Biar kita permalukan di sini dia. Kalau memang berani naik, ayo. Ya, naik CP kok berani. Udah usah bahas lah. Silakan. Apa lagi? Iya. Kita permalukan Nggak di sini. bakal berani dia begitu. Mana berani dia open cam. Kalau memang berani naik, ayo. Masih dibahas lagi. Boleh dibahas, sudah cukup. Ini kajian aja kita. Silakan William. Jangan usah orang kalau udah penting jangan dipenting-pentingkan gitu. Merusak suasana malah. Silakan bro. Ya, udah bisa masuk Bang ya? Nggak bisa. Ya, masalah apa? Dia yang mau dibahasnya. Itu kan tadi kita terakhir pembahasan tentang Nabi Muhammad Bang ya? Betul Bang? Iya. Apa lagi yang mau ditanyakan? Oke, lanjut Bang ya. Di sini kan sebenarnya saya masih bingung sih, karena kan tadi jawaban Abang Al-Quran lah, itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Cuma kan kalau dalam pengertian ya, kalau kita bilang kebaikan Nila orangnya baik karena rajin menabung begitu. Tapi kan di situ tidak ada hal-hal yang menekankan 10 kebaikan Nabi Muhammad ialah begini gitu loh. Jadi saya masih belum menangkap konsepnya sih sebenarnya. Oke, langsung praktek ya. Pertama gini bang, Rasulullah itu orangnya maha pemaaf ya, orangnya pemaaf. Banyak kisah-kisahnya beliau itu ya, setiap lewat di lorong selalu disiram, dilempar sama orang-orang kafir. Tapi Rasulullah tetap lewat di situ, besoknya lewat, besoknya lagi tetap lewat, ya disakitin. Tiba-tiba suatu hari beliau itu lewat aman, tidak ada yang nyakitin. Nanya malah, mana orang biasanya di sini itu? Oh anu ya Muhammad, sakit orangnya tadi malam. Rasulullah kembali ke rumah ngambil sembako malah dikasihkan. Padahal orang ini disuruh golongannya Abu Jahal, Abu Lahab. Fulan, kamu kan setiap hari Muhammad lewat sini, kamu ganggu dia. Akhirnya ternyata Rasulullah tetap lewat setiap hari disakitin itu. Justru ketika dia sakit, Rasulullah pertama kali yang menjenguk dia. Apa kata orang-orang kafir ini? Wahai Muhammad, engkau luar biasa. Orang yang nyuruh aku untuk nyakitin kamu tidak datang ke saya. Justru kamu yang setiap hari aku sakitin, pertama kali yang jenguk aku bawa makanan. Ada juga orang Yahudi buta, setiap hari disuapin oleh Rasulullah sambil mencaci Nabi. Kamu jangan percaya sama Muhammad itu, bohong dia itu, tidak ada yang benar dia itu. Padahal yang nyuapin dia Nabi Muhammad.
Tetap aja Nabi Muhammad nyuapin dengan sopan. Oh iya, iya kek, iya. Besoknya disuapin lagi. Tiba-tiba Rasulullah wafat, ada yang nyuapin dia. Akhirnya Abu Bakar yang nyuapin. Akhirnya ketahuan, kenapa kamu beda? Kok tidak seperti biasanya? Biasanya kamu sopan banget nyuapin saya. Ya, terus dia cerita Nabi Muhammad, menjelek-jelekan lagi. Akhirnya Abu Bakar ngomong gini, wahai kakek, sebenarnya yang setiap hari nyuapin kamu itulah Muhammad. Coba. Jadi ahlaknya Rasulullah itu luar biasa. Orang Taif melempar dia, menyakitin dia, sampai malaikat loh. Wahai Muhammad, kalau kau mau, akan kuangkat gunung bukit ini, akan kulempar ke penduduk Taif. Apa kata beliau? Jangan, wahai malaikat, angkat gunung bukit ini, akan kulempar ke penduduk Taif. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan, saya diutus untuk menyebarkan, jangan kebaikan. Ya, mereka menyakitin itu karena mereka tidak tahu. Biarin. Kalau mereka tidak mau beriman, siapa tahu anaknya. Kalau anaknya tidak beriman, siapa tahu cucunya. Akhirnya, ya, pada akhirnya mereka masuk Islam semua. Coba andaikan Nabi Muhammad gini, ya sudah, ambil gunung lempar ke mereka biar musnah. Coba, ya, justru Rasulullah. Kalau mereka tidak beriman sekarang, siapa tahu anaknya. Ternyata mereka beriman semua. Coba andaikan Rasulullah nurutin malaikat, dimusnahkan mereka. Ya apa? Karena Nabi Muhammad diutus itu untuk rahmat, bukan untuk menyakiti, membalas, bukan itu. Gitu ya. Makanya kalian tidak tahu, makanya setiap saya datang, silakan tanyakan tentang Nabi Muhammad, tentang Islam, tanyakan. Karena yang berita-berita yang nyampe ke kalian itu kebohongan. Nabi Muhammad diangkat seperti ini itu tidak benar itu. Al-Quran pelintir-pelintir, hadis dipelintir, tidak benar. Silakan tanya. Ya, biar kalian tidak buruk sangka gitu loh. Silakan, apa lagi? Apa dulu Pak Ustaz? Selamat malam Grand sama Bang Jeki. Islam Kristen Bang. Green. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Ya, Islam Kristen Bang. Kebetulan Islam saya Kristen Islam. Bang. Muslim dia. Kebetulan saya Islam Pak. Muslim. Oh, Bang Jeki. Bang Jeki. Ya, Bang Green ada yang mau disamakan? Bang Jaki belum, masih loading. Aduh, terpotong lagi nih William ini. Mungkin begini Pak Ustadz, izin semuanya yang ada di Waduh, jangan dipotong dulu Bang, biar William Kristennya habisin dulu Oh, oke, dia. siap, Gitu siap, loh. siap. Jangan disalah kasihan kan ini William mau dia mau belajar, mau dia apa, tendensinya apa, yang penting dia bertanya. Itu aja. Silakan. William teruskan. Mau tanya Bang, perihal ada di ayat itu Bang yang menyatakan di mana sih dinyatakan di Al-Quran itu matahari terbit dan terbenam itu Bang? Dzulkarnain itu Kafi ayat 8 berapa gitu ya, 86 mungkin. Itu maksudnya gini loh, Dzulkarnain melihat di suatu pantai, lalu dalam pandangan dia matahari apa namanya ke bawah itu Tenggelam di lumpur yang hitam. Ya. Dalam pandangan dia sama seperti kita ya. Coba kita ketika di pinggir pantai lihat ke barat, pantainya luas, kan cuma kayak garis kan di barat itu. Ketika ada matahari terbenam, kan seakan-akan terbenam di pantai itu dalam penglihatan kita. Coba baca tafsirannya Jalalainnya. Matahari dia melihat matahari terbenam di lumpur yang hitam dalam pandangan Dzulkarnain. Bukan benar-benar tenggelam di situ. Gitu. Oke, silakan. Jadi yang sekarang itu nggak sesuai dengan Al-Quran atau bagaimana Bang? Loh, wong itu menceritakan Dzulkarnain. Dalam pandangan Dzulkarnain gitu loh, menceritakan gitu. Nggak on point Bang, maksudnya gini Bang, poinnya adalah ada nggak sih di Al-Quran itu yang menyatakan, karena kan kalau dari apa ya
Kalau kita kenyataannya, misalnya bro, kenyataannya nggak gitu. Ini pandangan Zulkarnain. Kenyataannya nggak seperti itu. bukan gitu bang, maksudnya gini, kalau di Alkitab itu kan memang ada tertulis gitu kan, memang dia dari Bawa Bible kena lo nanti ke bawa Bible lo. Langit punya tiang nih. kan Matahari terbenam di sebelah jalan. Janganlah bawa Bible kena kamu nanti. ada bunyinya gitu bang maksudnya. Nah, Barangkali maksud dia bukan masalah Zulkarnain Ustaz, masalah terbenamnya matahari dari ufuk timur ke barat. Minal masyriq wal maghrib. maksudnya bunyinya itu ada Nah, nggak sih itu kan. poin yang menekankan kan biar sejalan gitu loh antara ilmu pengetahuan dengan Nah, agama. dengan sains. Ya tidak sejalan. Tidak sejalannya karena di dalam surat Al-Kahfi ayat 86. Coba lihat. Hatta idza balagha maghribas samsi wa wajadaha tagrubu fi ainin hamiatin. Ya, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur. Dalam pandangan dia, gitu loh. Bukan Allah menceritakan matahari terbenam ke lumpur, bukan. Dalam penglihatan Zulkarnain, gitu loh. Seperti kita, ketika kita itu misal di barat kita ini ada pantai laut yang luas banget. Kita lihat ke barat. Lalu matahari sudah mau tenggelam. Seakan-akan kita lihat tenggelam ke laut kan? Gitu loh. Dalam pandangan kita bukan berarti matahari benar-benar tenggelam gitu loh di laut, bukan. Iya. Tenggelam ke lumpur. Atau abang yang mau menjelaskan sama kita nggak apa-apa, silakan bang. Kita mau berguru sama abang. Jawabannya yang mana? Kalau tadi abang bilang kan tadi jawabannya itu ya memang ilmu tidak sejalan lah. Berarti yang kita jalan Dibacain aja ya bang, dibaca aja bang. yang kita jalan ini nggak sejalan tuh bagaimana bang? Loh, ya memang nggak sejalan om, itu menceritakan dalam pandangan Zulkarnain itu. Umat-umat yang nggak sejalan berarti kita bagaimana dong kalau kita nggak sejalan dengan Kau udah paham. Ini saya ulang ya bang ya. Ini kan pandangan Zulkarnain. Pandangan Zulkarnain tidak sesuai dengan sains, mana ada seperti itu. Ini kan pandangan perseorangan bang, dikisahkan di situ, gitu loh. Ini bukan berbicara mengenai sains. Kalau berbicara mengenai sains itu adanya di surat An-Nazi'at 27 sampai 33 dan seterusnya itu. Abang mau menjelaskan sama kita atau saya yang bertanya nggak apa-apa. Kalau abang lebih menguasai Al-Quran daripada Ustaz nggak apa-apa sih bang. Kita mah di sini welcome aja. Siapa tahu abang lebih menguasai itu, silakan aja dijelaskan bang, silakan. Selamat malam. Saya boleh nanya dikit ya satu-satu sama Bentar dulu, jangan dulu, biar kolegamnya dulu kita kelarkan dulu satu-satu ya. Ini room terhormat loh. Silakan William, masih mau lanjut atau selesai? sementara itu dulu bang? Oke, makasih. Oke. Kenapa Bang Dato silakan? Saya Cuma tanya sama William. menanggapi Bang, Bro, saya belum tunjukkan perkenal. satu kebaikan yang dia. Enggak, Bang Tuan Dato ini jangan motong dulu, di mute dulu. Tuan Dato yang baru datang. Namanya sama-sama Dato ini. Iya. Sama saya, bentar. Saya nanya sama William dulu. Coba sebutkan implementasi kebajikan yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkan satu saja. Lebih Belanda. Saya minta. Apa yang dikerjakan oleh Yesus implementasinya? Apakah pernah Yesus itu berbuat baik semasa hidupnya? Semasa dunia, tunjukkan sama saya. Yang lebih spesifik Bang Dato tentang konsep kasihnya. Iya, konsep kasih. Nggak usah dulu Bang Dato, nggak usah diserang William, dia kan nggak menyerang kita, dia bertanya, jangan ditanya dulu lah. Kecuali dia minta ditanya, kita nanti di sini dianggap kita ini kerjanya nanya dulu gitu kan. Kita beri kesempatan mereka ini bertanya. Iya, forum ini memang dikhususkan untuk bertanya seumur hidup.
untuk Oke, para hotel. kecuali dia nihil, ya kita sebentar ya. Kecuali ada nihil, kita kombinasi yang ada di Bible. Semuanya enggak ada masalah. Artinya adalah siapapun Kristen bertanya dia nihil, kenyihilannya dijawab oleh Bible. Paham semua ya? Siapapun yang nihil apapun itu, apalagi berbicara jorok, Bible menjadi jawabannya. Kira-kira begitu. Tapi kalau orang sopan, orang baik bertanya, ya nggak usah ditanya, balik dulu. Oke? Setuju ya teman-teman? Silakan, Tuan Datuk ini Muslim Kristen. Kristen dia Bang dia. Ya silakan, giliran Anda. Monggo. Silakan Tuan Datuk, bukan Bang Datuk ya. Tuan Datuk, silakan dibuka mic-nya. Ya. Saya kan tadi mendengar tuh pas lewat mendengar pertanyaannya Mas William. Pertanyaan saya adalah gini. Surat Al-Kahfi yang 86 itu yang menyatakan matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Itu kan jelas-jelas perkataan dari Allah. Ya. Perkataan Allah yang menggambarkan apa sehingga dia menyatakan bahwa melihat matahari terbenam di laut berlumpur hitam. Ya itu udah dijawab dalam Jalalain ya. Penjelasannya ayat itu dalam pandangannya Zulkarnain gitu. Coba baca Jalalainnya. Tafsir Jalalain. Oke. Coba baca. Tafsir Mustakar ya, Jalalain. Udah dijelaskan kok, diulang lagi sini tapi kenapa sih? Kenapa harus Jalalain yang kita ambil tafsirnya? Ya baca sudah. Udah saya turunkan. Saya turunkan karena udah diulang 4 kali Ustaz Tata menjelaskan, ada masih nggak ngeyel gitu, nanti tak tanya balik. Gitu ya, berarti Anda ini nggak mau bertanya, Anda ingin memperbodoh diri seakan-akan Anda lebih pintar daripada Ustaz. Keilmuan apa Anda tentang Al-Quran? Membaca saja nggak bisa. Gitu ya, udah dijelaskan oleh Ustaz Tata. Saya nggak suka yang kayak begini nih malam. Oke? Hormati dong Ustadz menjelaskan. Jadi gini, Benar. Ya, gini Bang Hendi, saya merupakan salah satu pecinta kemaritiman, sering sewa kapal ke tengah samudera, ke lautan, dan di sini saya mencoba untuk sering menyepil ketika matahari terbenam di itu kan, itu ketika terbenam itu kan seolah-olah mau masuk ke dalam lumpur yang berapi kan, lumpur yang itu masuk ke lumpur kan. Jadi ini merupakan salah satu karya saya ya, ketika saya ada di tengah. Taruh. Ini Alkitab di bawah ini. Kenapa Anda takut tentang Al-Quran? Kan tadi saya dipersilakan. Udah dijawab Ustaz 4 kali itu tadi Al-Qaf 86. Siapa yang takut? Udah dijawab. Terus naik lagi tadi bertanya yang sama. Apa lu budak kuping lu? Al-KTP apa lu budak kuping lu? Udah ditanya 4 kali. Dijawab 4 kali gitu loh. Mau tanya lagi? Oh ini Al-KTP yang ngeprank sahadat ke Bang Suman. Iya, nggak apa-apa. Al-KTP kenapa Anda mengatakan takut? Takut. Bukan Bang Andi selalu menurunkan. Tadi juga saya mau bertanya langsung diturunkan. Kenapa ya? Kan sudah ditanya, udah jelas jawabannya. Kenapa dilanya ulang? Yang kemarin-kemarin begitu. Kalau kita bertanya. Sekarang aja saya turunkan lagi. Kenapa? Saya berkuasa. Nah enak kan gue turunkan. Sekarang aja gue turunkan. Marah lu. Ya nggak boleh begitu dong. Ini lu Muslim. Kalau Anda mau bebas. Ya kalau Anda mau bebas buka komal sendiri. Buka komal aja sendiri, bebas Anda bro. Di sini saya yang ngatur. Ya, saya yang ngatur. Saya yang melindungi ustadz saya. Ya, saya yang melindungi ustadz saya. Oke. Silakan. Oh, Bang Leonardo. Iya, bagian Bang Leonardo sekarang ya. Ya, silakan. Habib itu Bang, menurut Abang memang yang di Indonesia ini
Aduh, ini Leonardo ini setiap naik ke komal saya, ke komal lain, yang ditanyakan masalah Habib. Ini masalah diskusi lintas iman, Bang Leonardo. Kan pengertiannya kan itu kan keturunan Nabi Nabi Muhammad. Kenapa? Di Indonesia kenapa banyak kali orang yang nggak suka gitu sama Habib Bang? Padahal ajaran Habib itu. Dia tanya aja yang tidak suka, kenapa tanya kami? Belum siap aku ngomong. Iya tanya, lalu cari lu turun samperin rumahnya, udah pintunya jam 3 subuh. Woi, kenapa lu nggak suka? Nah, lu dapat dah jawaban di situ. Salah tanya Anda. Menurut ini bukan roomnya mau bertanya orang lain di sini, oke? Sekarang lu cari rumahnya yang tidak suka, baru lu tanya. Karena kami